Ya, baru kenal. Ya, baru kelar rekaman videonya Onil ya. Kalian langsung lanjut lagi. Beginilah kalau member yang ulang tahunnya di tanggal yang sama ya. Oke, halo semuanya, balik lagi bareng gua Dodi Gun di sini dan kali ini kembali lagi dan masih di hari yang sama sebenarnya di hari dimana ada konser JKT48 ya untuk menyambut setlist original mereka ya, yang terbaru dengan beberapa bintang tamu juga yang diundang dan mungkin gua akan upload nanti di sore hari mungkin ya, gua nggak tahu tapi ya begitulah. Karena malamnya gua harus nonton atau orang-orang itu banyak nonton konser jadi nggak tahu kalau video diupload gitu, mending gua upload sorean sedikit ya. Oke, jadi kali ini kembali lagi di Bertegal dimana gue akan bahas member yang berulang tahun dan kali ini gue akan bahas member dari generasi 9. Dia adalah Katrina Irene. Ya, lahir di 26 Juli 2006 dan berusia 19 tahun per hari ini ya. Selisih 4 tahun sama Onil yang udah gue buat video, kalian bisa lihat di sini video Onil ya. Gue nggak tahu udah selesai belum itu thumbnail, tapi ya begitulah video Onil. Ya, kali ini bahas seorang Katrin ya. Katrin ini udah bukan lagi adik JKT48, bukan lagi adik kecil JKT48 ya saat ini, karena sekarang itu udah banyak generasi di bawahnya dia. Dia kan generasi 9. Udah ada generasi 10, udah ada generasi 11, 12, 13 juga. Udah banyak adik-adiknya dan banyak juga yang usia itu di bawah dia. Nggak usah jauh-jauh deh, dari generasi 10 aja udah ada Raisa. Raisa itu 2007. Wow, 2007 ya? Iya, Katrin ini 2006. Jadi dia ini udah jadi kakak di JKT48, bukan lagi adik kecil dia. Tapi untuk anak-anak member Love 33, ya, member JKT48 Love 33, 33 member yang tersisa saat setelah restrukturisasi atau saat pandemi. Dan sekarang tinggal setengahnya juga ya. Tinggal berapa belas atau 20-an gue nggak tahu. Tinggal sedikit banget. Ya, Katrin ini tetap jadi yang paling kecil, tetap jadi adik kecil mereka, karena emang mau bagaimanapun ya dari dulu mereka taunya Atin itu adalah adik mereka. Ya, ya memang harus diperhatiin, memang harus diliatin anak ini jangan sampai berulah gitu. Bahkan sampai sekarang. Ya, apalagi generasi 9 ke atas, generasi 9 ke atas tuh masih ngelihat Atin itu sebagai anak kecil ya, yang harus ya anak kecil yang memang harus ditemenin, anak kecil yang memang harus diperhatiin, terus dibimbing gitu ya. Padahal secara nggak langsung ya anaknya udah dewasa, anaknya udah 19 bro hari ini, keren. Nah beda kalau misalkan untuk generasi 10 ke bawah, 10 sampai 13 itu melihat Atin itu sebagai seorang kakak yang respectful ya, di respect banget sama adik-adiknya ya, ampun bang gitu, di respect banget sama adik-adiknya dan bahkan mungkin cenderung takut ya sama Katrin. Mungkin kecuali generasi 10, karena generasi 10 itu udah deket duluan sama anak-anak member inti. Mereka udah lama naik juga dari member inti. Generasi 11 karena baru kali ya, generasi 11 karena baru mungkin masih agak segan. Jadi 11 sampai 13 tuh masih itu tadi, respect dan cenderung takut sama Atin menurut gue ya. Mungkin karena sifatnya yang suka marah-marah. Mungkin karena sifatnya yang suka marah-marah, terus bawel juga ya. Terus dia suka nyebut apa yang ada di pikirannya saat itu Atin ya. Mungkin itu yang buat adik-adik itu agak waduh kayak takut gitu ya sama seorang Atin, takut dimarahin. Tapi nggak apa-apa, Atin tuh dia menjadi seperti itu tuh karena dia tampil apa adanya ya. Dia tuh tampil apa adanya, seorang Atin, tanpa banyak hal yang harus ditutupi sama dia. Walaupun begitu, Atin itu berusaha untuk melakukan pendekatan kepada adik-adiknya ya. Mungkin ini tuh karena udah terbiasa jadi adik, di banyak hal dia tuh jadi adik. Di keluarga dia jadi adik, di member Love 33 dia jadi adik. Terus ketika ada generasi 10, 11, 12 sampai 13 masuk, otomatis dia jadi kakak. Terus adik-adiknya jadi banyak, mau secara generasi dan juga usia itu jadi banyak, dan dia mau berusaha jadi sosok kakak yang baik di sini gitu. Bagaimana caranya? Dia belajar di sini. Mungkin kalau untuk pendekatan sama generasi 11 dia bisa lakukan sendiri seiring berjalannya waktu, karena
udah jadi member inti semua generasi 11, jadi ya tinggal beradaptasi aja, pendekatan dengan sendirinya itu yang akan terjadi untuk generasi 11. Tapi untuk generasi 12 yang ke bawah, 12, 13, mungkin nanti ada 14, itu butuh effort karena jadwal berbeda, mungkin ketemunya kalau show-nya bareng. Jadi memang perlu effort tersendiri dari seorang Atin untuk mendekati adik-adiknya ini. Ya, bagaimana si adik-adiknya ini melihat seorang Atin yang sebenarnya tuh kayak gimana sih gitu. Dan yang terlihat adalah Catherine ini melakukan pendekatan itu terhadap Jaslyn, Trisha dari generasi 12 dan juga Hillary Abigail ya, Lily. Trisha dan Lily itu didekatin sama Atin ya untuk jadi adiknya. Dan Atin ini juga udah mulai main keluarga-keluargaan. Waduh ya, Atin main keluarga-keluargaan ya. Cuman ya it's just for fun dan itu seru kalau memang dari membernya juga happy ya ngelakuinnya untuk seru-seruan, it's okay. Cuman ya itu dia, Catherine itu melakukan pendekatan terhadap Trisha dan Lily sebagai adik-adiknya. Ya tapi ngerasa aneh sih ngeliat Catherine ya, karena ini tuh Catherine ketika kombinasi Catherine, Trisha, Lily gak nyambung. Iya beneran kayak apa ya, sifat Trisha dan Lily itu yang kalem, soft spoken, polos ya. Dua anak itu kan polos ya, terus soft spoken, terus kalem juga, walaupun ada momen mereka tuh nggak kalem sih ada, cuman ya mostly kalem lah. Itu ketika mereka berdua dicampurin nggak apa-apa, itu malah kayak akur mereka karena sama-sama wibu juga kan. Akur tuh berdua ya, Trisha Lily ya udah deket tuh, nyambung ngobrolan mereka, campurin sama Catherine. Wow, yang notabene adalah kebalikannya, bisa dibilang ya, kebalikan dari Trisha dan Lily itu adalah Catherine. Wah, apakah ini yang dimaksud sama balancing ya? Tapi kesamaan mereka adalah suka anime ya, suka Jepangan ya, mungkin itu yang buat mereka nyambung, Trisha dan Lily. Semoga kalian tabah ya, semoga kalian sabar dan menerima Catherine ya. Dan yang gue berharap adalah sifat Catherine sedikit menular ke Trisha dan Lily. Karena kayak apa ya, gue pengen Trisha dan Lily itu lebih lebih ada tusukan-tusukan sedikit ya ketika sesi MC itu. Menurut gue akan bagus ketika mereka jadi member inti nantinya. Jangan terlalu flat atau jangan terlalu lurus lah ya. Coba menyerang dikit, menurut gue itu akan seru. Trisha sih udah mulai ya, Trisha udah mulai lah. Cuman jangan terlalu menjadi seperti Catherine menurut gue ya. Cuma gak apa-apa lah, kalian bisa, Trisha dan Lily itu bisa banyak belajar sama Catherine juga bisa sharing soal apa ya, banyak hal lah ya. Dia udah banyak banget ikut project, udah kemarin ikut di ini juga, dapat Chosenkyo posisi berapa? 19. Ya, gue koreksi kalau gue salah ya. Posisi 19 Chosenkyo, dia dapat di Undergirls, seru-seruan bareng Undergirls ya. Seperti buat TikTok bareng, foto yang kocak-kocak, terus juga ada senam bareng juga sama UG. Dan kemarin ketika tour yang terakhir itu Bibir yang terlalu curi full team ya, selain Erin dan Delin ya nggak full team juga ya. Cuma gue melihat kayak wow, UG kembali gitu ya, ngumpul lagi, itu seru sih ngeliat, walaupun kurang 2 trainee itu ya. Catherine bisa banyak sharing soal banyak hal, soal pengalaman syuting mungkin, soal ikut MV ini, MV itu bisa diceritain sama Trisha dan Lily yang bisa jadi motivasi buat mereka untuk bisa tampil lebih baik, untuk bisa berkembang gitu loh. Itu yang gue harap dari seorang Catherine di sini. Ketika dekat sama adik-adiknya ini. Dan Catherine juga gue harap melakukan apa yang kakaknya lakukan ke dia dulu ya. Yang suka nemenin gitu kan, misalkan kayak apa yang Atin dulu nggak bisa terus harus dilakuin sama kakaknya, gue berharap juga itu yang dilakukan sama Catherine gitu loh. Karena apa ya, melihat Trisha dan Lily itu sama gitu loh, mereka ini butuh orang yang bisa ngelit, orang yang bisa ngarahin, karena kalau nggak diarahin mereka kemana-mana tuh. Lily dan Trisha tuh bisa kemana-mana.
kalau nggak diarahin ya. Jadi menurut gua Katrin tuh harus nunjukin atau harus ngelakuin apa yang pernah kakaknya lakuin ke dia, kayak misalkan Cigre, Shani, terus juga Gita ya, apa yang mereka lakukan. Oh, Indah juga, apa yang mereka lakukan ke Katrin saat dulu ketika Katrin memang masih bocil ya. Nah ya, itu yang harus Katrin aplikasikan ke adik-adiknya juga. Dan nggak cuma stop di Trisha dan Lily, ini bisa jadi nambah lagi ya. Adik-adiknya Katrin ini bisa nambah lagi, bukan cuma stop di Trisha dan Lily aja. Siapa tahu nanti bakal nambah yang lain-lain juga. Kita lihat ya untuk seru-seruan ini. Dan sama kayak video Mute kemarin, kalau bisa tonton di sini ya. Ketika itu gue bilang Mute ini udah mulai jadi rebutan adik-adiknya. Terlihat dari konten JKT48 TV yang ketika dia main sama Katy, Delin, dan Nachia. Katrin juga sama. Katrin ini udah mulai dideketin sama adik-adiknya, kayak itu tadi Trisha dan Lily terutama ya. Ataupun Katrin yang mendekati. Gue nggak tahu sih sebenarnya kayak gimana, cuma ya itu yang terjadi ya. Dan ya kayak video Mute itu gue bilang, perasaan tahun lalu Mute ini masih berebutan Gita gitu ya, sama Katrin sama Gracie. Malah sekarang Mute dan Katrin ini dapat adik-adik gitu. Dapat adik-adik yang memang harus mereka apa ya, harus mereka temani, harus mereka bimbing ya, masing-masing gitu. Mute punya adik-adiknya sendiri, sekarang Katrin juga. Ya walaupun sebenarnya konteksnya adalah semuanya adalah adik ya, di JKT48 itu semuanya adik, mereka sama, generasi di bawah itu adalah adik-adik mereka semua. Cuman ya secara personalize saja ya, terkotak-kotak tersendiri dengan sendirinya. Ya karena dulu Katrin itu rebutan Gita, tapi sekarang dia malah jadi kakak ya. Katrin itu seperti itu sekarang, sama aja kayak Mute. Jadi udah nggak ada lagi yang rebutan Gita kayaknya ya. Mereka udah sibuk ngurusin adik masing-masing ya, seperti itu sih sekarang ya. Ya itu dari Katrin. Dan secara looks ya, ngelihat Katrin tuh semakin kesini tuh semakin dewasa. Terlihat banget dari looksnya dia, penampilannya dia. Sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya pun sudah terlihat Katrin ini menampilkan penampilan yang image elegan dan cool ya. Dan cenderung lebih dewasa daripada usianya sebenarnya. Terlihat dari ketika dia masih umur 16 bahkan 17 lah. Dia memang mencoba untuk jadi lebih dewasa. Dan image yang mirip kayak gini tuh, kalau dari maknanya JKT48 yang gue lihat adalah Raisa. Ya, dia ini mirip Raisa untuk secara looks ya, ataupun Raisa yang mirip Katrin. Usia mereka masih muda, tapi penampilan mereka mengambil image atau penampilan yang lebih dewasa daripada usia mereka. Tapi cocok sih sama mereka ya, dengan rambut panjang mereka, aura mereka itu cocok banget. Walaupun dengan image yang elegan dan cool tadi itu cuma ada di foto ya. Ketika sesi MC, ketika show, itu semua berubah. Katrin tuh masih aja jadi sosok yang berisik, sosok yang bawel, dan suka nyeletuk dengan apa yang ada di pikirannya. Itu yang ada di sesi MC. Jadi makanya jangan biarkan Katrin sendirian ya. Akan berbahaya kalau Katrin sendirian di sesi MC. Dia harus ada yang ngeremnya gitu ya, kayak Ola, Jessie gitu ya, yang harus bisa gimana caranya ini bisa di save gitu ya, bisa disapu gitu. Gimana caranya gitu. Ada Gracia juga biasanya yang siap jadi tim pembersih ya. Dan masih juga jadi sosok yang berantem sama fans, dan itu mungkin adalah love language-nya dia sama fansnya dia ya, saling berantem ya. Itu mungkin menjadi love language mereka berdua ya, antara fans dan juga Katrin sendiri. Kalau nggak berantem nggak sweet. Itu dia untuk pembahasan dari Katrin selama 1 tahun terakhir. Kalau ada yang kurang kalian bisa tambahin di kolom komentar ya, apa aja sih yang kurang, yang kelewat yang gue bahas tadi. Mungkin gue nggak begitu notice beberapa hal dari seorang Katrin ya, kalian silahkan tambahin di kolom komentar. Selanjutnya itu gue akan bahas birthday t-shirt dari Katrin. Sebentar gue cek dulu ya. Oke, gue langsung ke JKT48 merch Instagram account ya. Oke, ini dia akun Instagram dari JKT48 merch ya. Di atas sudah ada antrian lagi, udah ada 2 birthday t-shirt. Ya, dua kalau nggak salah.
Bahkan yang Agustus pun udah masuk ya, cepet banget. Juli cepet banget, udah akhir bulan aja. Dan kali ini Catherine milih warna coklat ya. Sama kayak Gita. Oke, kita lihat dulu Gita ya, warnanya mirip ya. Coklatnya itu mirip gitu. Catherine warna coklat ya. Dengan logo bintang dengan bertuliskan Katrina di sini. Katrina tapi dibuat dalam bentuk bintang. Karena Jiko Shokai-nya bintang ya, ada bintang-bintangnya. Never miss a chance to be a star. Itu adalah Jiko Shokai dari Katrina. Dan dia taruh ini di tengah dengan tulisan Katrina, bintang. Ya Catherine berapa ya? 3 tahun terakhir berarti t-shirtnya sebenarnya simple-simple aja. Bahkan ada yang cukup personalized, itu adalah yang gambar kue ulang tahun ya. Itu bener-bener birthday t-shirt literally ya. Dan kali ini dia pakai gambar bintang, terus ada tulisan nama dia Katrina di sini warna putih. Ya, kali ini gue senang ketika melihat dia pilih warna coklat ya, gak yang hitam putih. Gue kayak personal banget ya kalau ada yang warna hitam putih. Kita lihat bagian belakang. Bagian belakangnya ini ada kantung, sebuah kantung berisi banyak bintang, dan gue suka adalah warnanya. Enggak warna satu warna aja, ini banyak warna. Kantungnya benar-benar apa ya, ada ya pokoknya representasi kantungnya tuh dapat lah gitu. Kayak sebuah kantung terus berisi banyak bintang ya. Warna kuning juga bintangnya, nggak dibuat warna putih. Ya bagus lah, jadi colorful intinya apa berarti t-shirtnya. Terus di sini adalah everything comes to you at the right time. Ya, apapun yang datang kepada kamu, semua hal yang datang kepada kamu itu berada di waktu yang tepat. Ya. Dan gue yang nggak ngerti itu adalah 3 bintang di sini apa maksudnya ini 3 bintang? Apakah ini maksud dari dia berada di 3 MV atau seperti apa? Gue nggak begitu tahu. 3 bintang ini apa maksudnya? Seorang Catherine ya. Apa ini generasi 9 kah maksudnya? Ya karena kan tinggal bertiga ya. Gue nggak tahu apa maksudnya 3 ini. Ya. Karena belum sempat live, sibuk tour kemarin. Gua rekaman pun juga setelah tour. Jadi nggak tahu ini artinya apa dari Catherine ya. Atau Catherine udah jelasin, kalian bisa kasih tahu apa arti 3 bintang yang ada di bawah ini ya. Terus yang pasti adalah hashtag 19 itu adalah pencapaian dia di Sosenkyo. Yang ketika ngelihat Catherine tahun lalu, dia tuh sangat ingin berada di posisi Senbatsu sebenarnya, karena terlihat banget di pengumuman tahap 1 ketika dia nggak berada di Senbatsu, dia kayak agak sedih gitu ya. Tapi ternyata ketika pengumuman terakhir, pengumuman tahap 3, dia udah berada di posisi 19, dia dapat Under Girls, dia seneng ya. Suatu perbedaan mungkin ya, dia terima kali ya. Ya, dan sebenarnya yang dia paling takutkan adalah bukan tidak ada di Senbatsu, tapi dia tidak terpilih. Itu yang paling dia takutkan. Dia tuh ya setakut itu saat itu. Tapi ya untungnya dia dapat di posisi 19, dan ya semuanya berjalan kayak takdir ya untuk dia ya. Seru-seruan bareng anak hoki segala macam ya. Kalau dia berada di posisi yang lain mungkin nggak bakal seseru itu kayaknya ya. Ya nggak sih? Itulah yang didapatkan sama Catherine ya di Sosenkyo kemarin. Posisi 19 tuh sudah menjadi posisi yang terbaik yang bisa dia dapatkan, dan gue berharap dia bisa terus berkembang dan mendapatkan posisi yang lebih baik mungkin di masa depannya gitu. Semangat terus ya buat Catherine. Itu dia bagian belakang dari berarti Shona Catherine. Gue masih bingung di bintang 3 aja ini kemana. Kalau nggak bintang 3 ini kenapa nggak di atas gitu ya, kayak keren gitu, di tengah gitu. Mungkin ada artis tersendiri dari seorang Catherine. Maksud dari bintang 3 ini apa? 19 udah tahu ya, everything come to you at the right time juga. Ya itu simple. Ini dia seorang Catherine, ya kan? Ya, ini dia. Oh iya, dia kalau untuk foto-foto sih bagus ya. Salah satu yang juara lah untuk ekspresi Catherine. Gue suka kalau ada yang bisa ekspresi kayak gini di foto birthday t-shirt gitu. Ya, yoi. Gue suka loh yang ini. Lucu. Ini bagian belakangnya. Dia nunjukin bagian belakangnya. Terus ini pose lagi. Gini loh maksud gue ya.
banyak-banyakin yang suka foto-foto kayak gini gitu. Tapi emang butuh jam terbang juga ya. Catherine mah udah biasa photoshoot kayak gitu, memang udah bagus dari sananya. Ya, itu dia birthday t-shirt dari Catherine ya. Bagaimana pendapat kalian soal birthday t-shirt dari Catherine? Silahkan kalian tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Oke. Itu dia pembahasan dari Catherine dan juga birthday t-shirtnya. Selanjutnya, kalau kalian mau ngerayain ulang tahun Catherine dan buat ucapan atau project, kalian bisa cek X atau Twitter dari Cat Ing di sini selaku fanbase dari Catherine untuk melihat hashtag apa yang dibawakan sama Cat Ing untuk merayakan ulang tahun Catherine yang ke-19 tahun. Wih, pas banget ya. 19 tahun, posisi 19. Gue baru sadar. Keren ya. 19 tahun dan posisi 19 tuh keren banget, pas banget. Ya, dan untuk hashtag tadi silahkan kalian gunakan di semua platform sosial media, tag Cat Ing dan tag Catherine juga. Siapa tahu ucapan dari kalian ataupun project dari kalian tuh dilihat sama Catherine ya. Dan untuk Katrina ya, selamat ulang tahun untuk Catherine, si bokem yang mungkin udah bukan bokem lagi ya, udah jadi kakak ya. Kakak kematian, nggak bercanda ya. Ya, udah jadi kakak dan udah mulai ada adik-adiknya juga yang mau dibimbing sama Catherine ya. Bimbinglah adik-adik itu dengan baik ya, Catherine ya. Jadilah sosok kakak yang baik, sosok kakak yang bisa menginspirasi, membimbing adik-adiknya, jadi contoh buat adik-adiknya. Sharing soal pengalaman kamu ke adik-adiknya, siapa tahu itu bisa jadi motivasi buat adik-adiknya. Generasi 11 ke bawah ya, itu bisa menjadi inspirasi buat mereka karena kamu adalah salah satu orang yang semangat ketika show, selalu kasih yang terbaik dan lucu terus ya, seru-seruan. Semakin kesini tuh makin bisa masuk jokes-jokesnya. Keren banget penyesuaiannya dari seorang Catherine, perjuangan dari seorang Catherine juga keren banget. Dengan apa yang dicapai tahun lalu, semoga tahun ini jadi lebih baik. Semoga tahun ini lebih banyak kesan baiknya dari fans ataupun dari Catherine-nya sendiri ya. Semoga bisa jadi tahun yang lebih seru juga. Dan untuk kuliah ya, sekarang Catherine kuliah ya. Wow, Catherine ya, lancar-lancar kuliahnya, berikan yang terbaik, fokus sama pendidikannya. Dan juga fokus sama JKT48-nya, bagi waktunya juga, jaga kesehatannya, itu yang paling penting ya. Itu aja. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Catherine. Ya, wow, ternyata banyak hal yang gue masih kelewat ya, kayak kuliah. Gue lupa kalau anak itu udah kuliah. Wow. Oke, itu aja untuk pembahasan Catherine ya. Gue sampai kering tenggorokannya. 2 video bro. Ya, itu aja untuk pembahasannya Catherine. Kalau kalian merasa ada yang kurang, kalian bisa tambahin di kolom komentar. Kalau gua ada salah juga, silahkan koreksi ya. Oke, kalau gitu kita akan ketemu lagi di video berikutnya di 28 Juli. Ini adalah video terakhir bertiga di bulan Juli. Kita akan ketemu sama Britzy Rosmerian dari generasi 12. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai saat ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Gue Dodi pamit. Bye-bye. Akhirnya. Ya, 2 video.